Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Kunjungan hari ini gimana, Pak? Lu tanya aja mau apa tanya apa. Kunjungan hari ini dulu, Pak. Jadi kunjungan hari ini sebetulnya itu adalah program yang saya minta dilaksanakan sejak 2014. Nah, saya melihat, pengalaman saya di Belitung jadi bupati. Kita dulu jadi bupati kalau kita budidaya pun mau jualnya susah, yang datang belinya susah. Kenapa Pulau Seribu begitu dekat? Ini ada potensi wisata juga dari tambak seperti ini. Kita juga mampu jadi potensi pasar. Kita mampu beli, kita pakai pasar jaya macam-macam. Kenapa nggak budidaya? Lalu kita uji coba. Nah, yang tadi di antara yang uji coba itu yang berhasil adalah Pak Mansur, yang tadi. Lalu sudah berhasil, lalu kita tanamkan lagi program. Saya tawarkan program. Kita ini bisnis, kita nggak boleh memanjakan masyarakat. Kalau kamu gratis, semua orang minta dan nggak bertanggung jawab. Saya juga nggak suka nanti semua orang minta sama. Saya katakan kita bagi hasil soalnya 80-20. Jadi 80% untuk warga yang mau melakukan budidaya. Lalu 20% buat siapa? Buat kami. Soalnya 20% bukan buat kami, kita simpan dulu sampai nanti warga ini mulai merasakan teman yang rajin siapa, yang tanggung jawab siapa, kita akan mengajar mereka membentuk koperasi. Nah, nanti 20%-nya kita kasih kepada koperasi. Nah, akhirnya seolah-olah bisnis ini adalah bisnis koperasi dan warga. Tapi ini koperasi baik hati memberikan bagian 80%. Tapi 20% pun punya saham si warga. Jadi kita dibalik. Menurut saya, yang dulu-dulu harus kita ubah. Kita dulu suka membentuk koperasi dulu. Membentuk kelompok dulu. Itu kita maksa satu kelompok 10 orang. Itu yang dilakukan sampai sekarang kementerian lakukan seperti itu. Makanya saya katakan, menurut pengalaman saya sebagai bupati, ini gagal program seperti itu. Bayangin kalau saya dipaksa surat edaran, harus kelompok 10 orang. Lalu saya nyari-nyari orang, bisa saja Pak Bupati yang nggak ngerti ini saya ajak. Betul loh? Akhirnya yang terjadi apa? Yang kerja saya duluan. Enak aja bagi 9 orang, saya kerja sendiri. Lama-lama saya males. Ini kayak bos. Makanya saya balik. Sekarang masih temukan dulu siapa. Lalu pembagiannya bagaimana? Misalnya kayak tadi, Pak Mansur berhasil. Tadi kita panen, Pak Moko berhasil. Yang berhasil itulah yang harus kita kasih dia terus. Jadi kalau kamu punya 5, saya kasih 5. Punya 3, kasih 3. Punya 1, kasih 1. Kalau nggak punya, nggak kasih saya. Nggak kasih. Lalu kapan dia bisa maju? Dia masih kerja sama dia. Tadi kan mahasiswa, bukan mahasiswa, sarjana baru. Kita rekrut, kerjasama sekolah tinggi ilmu perikanan ya. D4. Saya katakan Anda punya lulusan terbaik nggak? Yang mau kerja keras, punya ide, ngerti teknologi, tapi nggak punya modal. Nah, kami modalin 80-20. Nah, saya kerjasama lah. Waktu ketemu Pak Nyoman ya. Di kawinan sebetulnya. Kawinan, ngomong-ngomong, saya sekolah tinggi ilmu perikanan. Bagus. Ada nggak mahasiswamu yang paling hebat? Saya mau ajak 80-20. Beliau nyambut. Nah, lalu kita uji coba tahun lalu sebetulnya. Ini cuma sekedar lihat. Lalu mahasiswa tanya, gimana Pak supaya saya bisa kembangin bisnis? Saya tanya lagi sama dia balik. Kamu satu orang mampu urus berapa keramba? 5 katanya. 5 kurang kaya, saya bilang. Kalau satu keramba setahun 100 juta kurang kaya. Bikin 50 dong. Dari mana bikin 50? Kamu rekrut pegawai. Nah, sama kayak Pak Mansur, Pak Moko rekrut pegawai. Bikin namanya 50. Lalu pegawaimu mesti jadi bos yang baik hati tapi ya. Bos baik hati itu gimana?
Pegawaimu kamu dapat 80, pegawaimu mesti dibagi 10 atau 20 bagi hasil selain gaji. Baru pegawaimu semangat. Nanti pegawaimu udah terlatih, kamu bilang sama saya, ini pegawainya udah bisa jadi bos nih, nggak ada modal. Kami modalin. Nah, kamu jangan iri sama dia, ini kan ikan, konsumsi gitu besar. Kamu mesti bikin jadi kelompok raksasa. Begitu kelompok raksasa jadi anggota koperasi orang-orang rajin. Kamu punya saham lagi 20%. Koperasi kita tuh nggak ada yang salah. Saya kira ide koperasi itu adalah ide yang sangat cerdas. Itu Muhammad Hatta tuh, Hatta yang menciptakan itu. Itu luar biasa. Cuma sekarang suka orang berpengaruh koperasi itu kayak di desa. Koperasi unit desa gitu ya, KUD. Di presiden apa tau nggak? Ketua untung duluan. Karena tiap kali bentuk koperasi dulu, bantuan ke koperasi dulu, kelompok dulu, ditolong. Nah sekarang kita balik. Orang dulu ditemukan siapa? Nah saya yakin, kita lihat aja, orang yang hidup lebih panjang usianya sekarang. Yang meninggal lebih sedikit, yang meninggal lebih banyak ya, lahir lebih banyak, panjang umur lebih banyak. Daratan terbatas. Nanti sumber makanan kita semua tuh berasal dari laut. Dan laut ini begitu luas tanpa batas. Kenapa nggak kita manfaatkan? Target kita, semua tujuan kita kerja apapun adalah indeks pembangunan manusia. Gimana saya bilang otaknya penuh, perut penuh, dompet penuh. Nah ini kita lakukan. Pak, untuk pendampingan yang tadi yang diminta sama warga itu gimana Pak untuk sekarang dan ke depannya? Kita udah pendampingan kan, cuma saya nggak bisa semua orang didampingin. Kan saya teorinya kamu punya 5, saya kasih 5. Jadi kita mendidik. Jadi saya nggak ada istilahnya semua dibagi-bagi. Lu kira sinterklas? Nggak ada bagi-bagi itu, saya bilang. Yang malas nggak boleh dapat. Nggak ada urusan. Saya tadi sampaikan sama mereka kan. Kalian juga nggak wajib pilih saya. Nggak usah pilih saya bilang. Ini program saya jamin jalan kok. Jadi ini yang saya bilang sama anggota DPR RI sama DPRD. Yang paling susah jadi pejabat atau politisi atau partai politik adalah mengedukasi rakyat supaya jadi cerdas dan ngerti tanggung jawab. Jangan orang Pulau Seribu, saya bilang, saya nggak mau manja, saya biasa dengan orang pulau. Orang pulau tuh selalu manfaatin pilkada, manfaatin apa, minta belas kasihan, minta terus, nggak ada, saya bilang. Saya bilang Pulau Seribu kok, nggak ada urusan kecil gitu ngapain. Tapi inilah sumber masa depan makanan kita, belum lagi wisata. Tadi saya kasih lihat Pak Bupati. Nanti kalau udah ramai wisatawan datang, lihat tuh. Sedia makanan hiu 10.000 sebungkus. Gila banget. Kok kasih ikan hiumu makan, kok aku bayar sama kamu makanannya gitu. Tapi itulah wisata. Kalau itu Pak, Bapak bilang ada wacana untuk di Pasar Jaya. Pasar Jaya akan masuk. Pasar Jaya itu akan membuat perkulakan. Di Kepulauan Seribu. Ya, jadi kalau dalam ilmu dagang itu bukan belajar menjual, saya selalu katakan. Anda belajar membeli. Kalau Anda bisa membeli dengan harga murah dan mutu baik, dan suplainya itu tetap berkesinambungan, maka Anda kurang pintar pun bisa menjual dengan baik. Nah itulah akalnya, kenapa pedagang kita jual gitu mahal. Dia belinya nggak langsung harga pokok pabrik. Kenapa nggak bisa beli pokok pabrik? Kan dia belinya sedikit. Cuma beli 1 botol air minum, gimana mau diskon murah. Coba kalau saya pesan sama perusahaan air minum kemasan, setengah produksimu saya beli tiap tahun. Saya jamin, tapi saya minta diskon 20% langsung. Dapat. Nah sehingga ini perusahaan besar inilah yang membagikan. Nah jadi dalam konsep saya, Pasar Jaya nanti dia jadi perkulakan besar. Siapa yang boleh beli di Pasar Jaya harga gitu murah? Adalah anggota pedagang pasar pertama. Lalu kedua pemegang KJP. Lalu ketiga adalah pemegang Bank DKI yang gajinya didaftar di Bank DKI, yang naik bus gak bayar, yang UMP. Sehingga semua orang penghasilan UMP dia simpan. Bisa sekarang. Saya tanya, UMP tahun depan kalau kita jalankan dengan bus yang hanya 3,5, itu UMP kan masih tinggi. Dia dari transport langsung hemat 300.000. Jadi dompetnya penuh. Nah sekarang buat apa gajimu 5 juta, tapi biaya hidupmu 4,9. Mending gaji 3,5 juta, biaya hidup 2,5 juta. Gimana cara nolong 2,5 juta? Saya mau kendalikan sembako dengan Pasar Jaya. Ya kita yang ngatur penetrasi pasar. Nah itu konsep seperti itu. Pak, nantinya Pasar Jaya itu akan terpusat di satu pulau atau di satu? Oh enggak, nanti kan dia kayak dagang aja. Kita kan masuk. Distribusinya. Kan kita subsidi. Siapa yang mau lawan kita? Nanti kita dapat lagi kapal apa? Sabuk Nusantara. Saya kan minta 2 sama Menhub. Dia bolak-balik, itu cuma 15.000. Kamu tahu nggak kalau dia kirim barang 1 ton berapa duit?
pakai kapal itu? 5.000 perak loh. Berarti kirim barang ini hanya 5 rupiah sekilo coba. Tinggal bongkar muatnya nih. Itu kapan Pak? November masuk yang kedua, satu udah masuk. Tinggal labuan kapal masih dirapiin. Dia kan terus tiap hari datang bersilangan begini. Nah saya lagi hitung, perlu nggak disubsidi? Sekarang orang Pulau Seribu kalau datang ke darat naik bus sudah nggak bayar. Apakah perlu nanti dia bayar kapal hanya 3,5 saja? Udah include naik bus. Berarti kita subsidi 11.500 per penumpang yang KTP Pulau Seribu. Nah ini untuk apa? Untuk mendorong para nelayan untuk mengarah ke budidaya. Nanti kalau perikanan tangkap gimana? Harus tetap. Tapi saya juga nggak mau pembagian ikan tangkap satu kapal per kelompok. Kita nggak ada cerita itu. Kita cerita siapa yang rajin kita kasih perahu. Kamu butuh kru, ya rekrut sendiri. Kamu bagi. Nggak boleh yang menerima kapal harus janjian 10 orang. Nggak bisa. Cari aja satu orang yang calon tauke kapal. Siapa, kamu jadi bos kapal, kamu pegang satu. Melayar masih 5 orang. Ya silakan cari anak buahmu. Ipar ke, adik ke. Kayak Pak Mansur, adiknya pun disingkirin. Males. Coba kalau dipaksa kelompok. Koperasi tidak akan diberikan uang, bantuan modal, bibit, pakan kalau tidak kelompok. 2 orang berbakat aktivis yang ngaco saja, LSM yang ngaco saja, berantem. Bapak ada ngajuin nama? Gampang, bisa teman-teman putusin. Si Pras juga bersedia. Gampang lah kayak gitu. Ada kemudian dari PDIP, Pak. Terserah teman. Pak Nusron tanggapannya Pak? Kok Pak Nusron? Pak Yakun. Katanya Pak Nusron di... Nanti kan kita akan bentuk tim sukses yang resmi yang didaftarkan KPU. Hari ini katanya ya Pak? Kita masih berproses. Ada calon nama yang dicalonkan lagi dari Golkar mungkin Pak? Masing-masing partai nanti akan Ya. bicara. Udah makan kenyang jangan tanya terlalu banyak ya kalian ya. Kayaknya lain kali ya wawancara dulu baru makan. Habis makan wawancaranya jadi panjang. Tanggapin terkait isu SARA Pak, kampanye isu SARA Pak. Terkait soal perpecahan di internal partai pendukung gimana Pak komentarnya? Ya perpecahan biasa saja. Berarti memang ada perpecahan ya Pak? Kamu kira semua nggak ada perpecahan? Kamu lihat aja yang pihak sana juga ada kok yang pendukung kita macam-macam. Biasalah manusia lah. Orang rumah ibadah aja nggak penuh semua kok. Bakal berpengaruh terhadap elektabilitas nggak Pak? Kalah tergantung rakyat yang milih kok. Pak, nanggapi kampanye isu SARA Pak gimana Pak? Nggak usah ngomong kampanye lah, isu SARA biasa-biasa aja. Kamu kira rakyat goblok apa? Oh ya, Bukit Duri, saya kira besok mungkin kita akan bongkar saya kira. Warga yang masih bertahan Pak, ada Pak? Mereka masih nunggu itu, Pak. Jadi dorong aja keluar dari rumah. JPO Pak, JPO Pak. puasa katanya izinnya Pak. Iya Pak. JPO kita udah rapim, udah putuskan. Semua yang nggak benar dibongkar. Termasuk iklan-iklan yang masih ada kontrak kita balikin aja pajaknya udah. Nggak usah. Ini kan La Nina ya. Jadi La Nina ini angin kenceng akan terus dan nggak bisa susah diprediksi. Kayak tambah hujan, tambah pasang, Jakarta nih bahaya sampai Februari tahun depan. Di datanya ada Mulai kapan tuh Pak? Sudah, kita udah punya. berapa banyak, Pak? 300-an sudah punya. Sebenarnya kemarin sudah dilaporkan tahun lalu 8 yang bahaya. Untuk Jangan- kasus ini ada sanksi nggak Pak? Itu kan tahun 2010 udah habis Pak. Itu yang berkuasa. Makanya jadi kita suruh inspektorat periksa saja. Polisi udah turun, inspektorat udah turun. Kita mau lihat ada oknum pajak yang main atau oknum di mana yang main. Nah, mulai kapan tuh Pak? Itu masih dalam Di itunya di Lagi dikerjain. Hah? itu katanya udah masuk usulan asisten. Iya, 2015. Enggak dijalankan. Apa Pak? Saya nggak tahu, saya tanya mereka, saya bilang harusnya pakai aja kontribusi pengembang. Pak Putin beliau di Pulau Tidus bagaimana Pak? Ya bencana mau bilang apa ya, dibantu sebisanya. Ya, yang penting jangan ada kecelakaan, terus kita usahakan, kita juga udah siapkan model-model rumah untuk Pulau Seribu. Sudah ada tipenya. Supaya modelnya pun tipe, kalau di pulau itu semua ada tipe yang baik. Jangan sampai terjadi bangun tambah IMB, nggak ngerti tipe lagi, nahan angin semua. Makanya kita di RP Terang kita mulai pasang. Nanti tiap pulau yang ada, 12 pulau yang ada penghuni harus ada satu RP Terang untuk pendidikan proses ini. Ya. Pak, yang untuk normalisasi kali kerukut itu nanti rencananya akan jadi apa, Pak? Kerukut ya kita normalisasi aja, mau jadi apa, jadi sungai aja lebar. Ya akan dibibit. Ada seed pipe. Kemangnya itu. Pak, Kemang enggak? soal yang pendidikan tadi Pak bahwa bilang bahwa Jakarta lebih baik dari Jogja, nilai kelanjutan sekolahnya itu Pak. Gimana? Jadi gini, kalau kamu bicara pendidikan itu banyak faktor.
Kamu kalau bilang yang banyak juara internasional, olimpiade dari mana? Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta lebih baik sekolah swasta yang baik. Kalau bicara mutu guru, Jakarta kalah sama Jogja. Orang Jogja itu lebih punya hati jadi guru. Jadi kalau kamu bilang lamanya partisipasi anak sekolah, oh Jogja kalah sama Jakarta. Jogja 9 tahun, kami 10 tahun. Kita bicara indeks pembangunan manusia. Dulu Jogja nomor 1 nih. Orang lebih panjang umur segala macam. Oh sekarang Jakarta nomor 1. Kita jangan salah paham ya, nanti orang Jogja marah sama saya lagi. Enggak ya? Karena Anda tanya toh. Iya, Pak. Terus anggap putus sekolah. Dulu Jogja hampir semua sekolah. Kenapa jadi 9 tahun? Sekarang kamu lihat angka putus sekolah anak SMA di Jogja sudah capai 13%. Di Jakarta berapa persen? 0,4%. Jadi ini bandingnya masih. Kenapa? Karena KJP jalan. Kalau nanti semua yang kuliah dikasih 18 juta lagi, itu bisa di atas 10 tahun nanti orang Jakarta nih. Nah jadi faktor itu yang. Terus biaya. Tentu Jakarta beda dong biayanya dengan di Jogja. Kalau kita banding hasil, jadi kalau kita bicara pendidikan itu terlalu kompleks untuk menilai. Anda mau nilai dari mana? Kalau Anda mengatakan Jakarta pasti kalah dari Jogja, betul, gurunya kalah, mentalnya. Tapi kalau prestasi juaranya, oh Jakarta lebih banyak. Dan sekolah swasta banyak. Tapi kalau yang sekolah negeri, betul nggak? Agak kacau Jakarta, bener. Karena sekolah 2000-an. Pembangunannya kacau, baik kontraktor abal-abal. Ini kan lagi kita sikat-sikatin nih. Lagi gugat saya lagi ke pengadilan, kurang ajar deh. Lagi gugat saya perdata nih. Karena saya konsolidasi. Aku pemborong 7 kontraktor. Kemarin saya udah kasih instruksi, saya mau gugat balik juga perdata. Karena banyak sekolah terbengkalai dengan mutu yang jelek, menyebabkan kerugian puluhan ratusan miliar juga. Gue pengen aja bikin dia nyahok juga. Lu gugat gue, gugat lu balik. Dia gugat kita 14 miliar kerugian dia nggak dapat pemborong. Padahal ini 7 ini rata-rata tuh pernah blacklist. Tapi kok bisa menang? Justru kan nggak menang, dia mau gugat saya. Enak aja lu udah kerja nggak bener. Itu yang menyebabkan sekolah Jakarta berantakan. Banyak rehab nggak bener. Tanggapannya Pak soal manusia bajai Pak yang ada itu menunjukkan tingginya tunawisma di Jakarta Pak. Anda selidikin dulu asli punya rumah atau seperti apa. Dulu manusia gerobak juga ramai, kamu teriak-teriak, ditangkapin, kita pulangin, pernyataan bukan orang Jakarta. Jakarta mah macam-macam lah, pemain sandiwara sinetron tuh banyak Jakarta itu. Selidikin dulu. Besok? Ya rumah susun udah siap di Rawa Bebek. Saya nggak tahu, mungkin bisa 300-an. Saya udah minta mereka segera kerjakan. Kalau sampai nggak ada yang kerjasama, JPO itu kita mau serahkan pada UPT Parkir. Saya udah ajarin cara bisnisnya. Cara bisnisnya gimana? Kamu panggil aja pemasang iklan. Bukan biro iklan ya. Misalnya dia mau jual kelapa, mau nggak kamu iklan jual kelapa? Berapa tahun pasangnya? 5 tahun, bayar dulu di muka. Pakai duit ini bangun JPO. That's fair. Hah? Enggak, udah yang tua, ada yang dia nempelin. Jadi kan harusnya iklan kan dia nggak boleh nempel gitu, lepas. Nempel itu ya? Iya nggak boleh, dia mesti konstruksi. Dulu kan curi supaya murah. Hampir semua tempat ada. Kita pengen nanti JPO itu nggak ada lagi banyak iklan. Kalau lihat modelnya kayak apa, kita udah punya prototipe. Itu ada di Bundaran HI. Itu yang paling bener, plong. Udah semua ada prototipe, termasuk halte Transjakarta semua udah ada prototipenya. Tinggal nyontek aja. Makanya saya butuh kontribusi tambahan banyak dari pengembang. Kalau mau iklan kecil, nggak boleh nutupin. Ya pokoknya nutupin di bawah aja kecil. Kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau mau di dalam juga bisa. Target saya yang penting dapat duit terus aman. Nggak mau keluar duit. Pak, kalau sekarang sudah dibongkar. Iya tahun ini saya minta kerjain. Pak, sekarang JPO yang modelnya pasar minggu kemarin sudah dibongkar kemarin, Pak. Belum, lagi dia data kan dia bongkar untuk panggil ini, pengembang. Pengembang yang kerjain atau iklan. Saya tugaskan Pak, UPT. kemarin Pak, Bayar balik duitnya. Pak itu kan kemarin Pak Arisman bilang katanya sudah dari Podomoro sudah menyerahkan kontribusi 1,6 triliun, itu benar Pak? Dia udah kerjain 1,6 triliun. Buat apa nih Pak? Tapi belum serahkan kepada kami semua. Rumah susun paling banyak. Makanya saya bilang yang paling taat, pengembang yang paling taat
membayar kontribusi pada DKI adalah Podomoro. Orang boleh cap saya gubernur Podomoro, saya bilang, kalau saya gubernur Podomoro, dia udah nggak bayar dong. Justru kalau saya terima istilah itu berarti Podomoro memang punya saya dong, mau bangun DKI. Mana ada pengembang yang berani seperti Podomoro membayar kontribusi sampai begitu besar. Masih ada harus yang dibayar nggak sih Pak? Makanya dia TBK. Ini perusahaan TBK nggak bisa sembarangan membuat pembukuan-pembukuan. Harus jelas. Justru kalau dia pulaunya berjalan, banyak bayar. Saya hitung satu pulau, semua pulau itu ya, kalau 1 tahun penjualan bisa 40-an triliun semua. Kalau itu sampai 10 tahun penjualan bisa 100-an triliun. Jadi dengan uang 100-an triliun, ini Jakarta, trotoar, LRT, semua beres. Kami punya kebijakan tidak mau menghabiskan uang APBD untuk infrastruktur sebetulnya. Jadi APBD buat apa? APBD itu targetnya itu IPM, ini pembangunan manusia. Jadi pendidikan, kesehatan, transport, perumahan, sembako, dan model usaha seperti ini. Tapi penyerapannya juga masih sedikit ya Pak? Ya memang penyerapan sedikit, kenapa? Karena kita juga banyak sekali pusat kirim duit juga terlambat. Saya pun takut sekarang. Ini penyerapan sedikit kan kami ini boleh ngomong sombongnya sekarang nih ya. Seluruh Indonesia, Provinsi DKI membelanjakan infrastruktur terbesar. Sampai hampir 29%. Dan kita membelanjakan pendidikan juga terbesar. 26%. 26 atau 28 saya lupa. Jadi infrastruktur begitu besar, otomatis serapan anggarannya akan pelan. Kenapa? Kalau proyeknya baru 40%, lu bayar nggak? 100%? Nggak mungkin. Jadi tadi bayarnya baru kencang di November, Desember. Oktober, November. Kami aja sekarang ketakutan duitnya nggak cukup. Karena pusat selalu mengirim uang bagi hasil itu hanya 50%. Tiap tahun kayak begitu. Itu aja. Kontribusi yang belum dibayar, Ya, Pak. kita kan bertahap kan. Saya kadang bertahap. 2015 mulai kita lakukan tapi belum sempurna. APBD 2015 itu baru versi tanpa siluman. Lalu 2016 lebih baik belajar. Kami sudah sepakat dengan DPRD memutuskan tepat waktu. Pertama kali dalam sejarah DKI tepat waktu. Udah sempurna belum? Ya minimal udah oke, tapi komponennya masih belum pas. Cara bagi proyeknya masih belum pas. 2017 akan makin baik. Tapi secara pembagian struktural uang, belanja langsung tidak langsung termasuk infrastruktur, 2016 paling sempurna di antara semua sejarah DKI. Nah saya yakin APBD 2017 akan makin baik lagi. Itulah kenapa saya ajukan ke MK. Karena Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah mengizinkan membahas APBD tanda tangan ketok palu itu PLT gubernur. Nggak boleh itu, harus gubernur. Bayangin kalau saya dipaksa cuti Oktober sampai Februari, berarti ketok palunya Februari dong, Pak. Nggak lucu itu. Makanya saya katakan lebih baik cuti itu ya kamu selesai cuti Januari oke deh. Tapi saya selesai ketok palu dulu APBD. Kalau nggak kami telat. Masa 2017 lebih buruk kinerja APBD-nya daripada 2016? Kan lucu gitu loh. Pak, gelar perkara Wali Kota Jakarta Barat kapan Pak? Nah lagi, udah saya panggil kok. Oke aja. Siapa aja Pak yang bakalan dipanggil selain Aku minta polisi aja datang biar lihat saksi. Pak, itu kan DPO Pak? Apa aja yang poin-poinnya? Panggil aja orangnya. Suruh berdebat, aku jadi wasit. Aku kan dulu kan di Panja Sengketa Tanah, Komisi 2, Komisi 2. DPR RI. Aku udah biasa gelar perkara dengerin orang tuh, sampai keluar kota. 2 tahun saya tuh Panja Sengketa Tanah. Tiap hari duduk dengerin orang sengketa. Minggu ini Pak. JPO semalam kan Yusuf ada itu koresponden Pak. Katanya ada 7 yang punya izin sama berkontrak ke BPKD, tapi yang bayar pajak itu ada 40. Itu tanggapannya gimana Pak? Itu yang sedikit persoalan. Banyak orang di lapangan dengan oknum main pasang. Begitu terpasang, dinas pajak berpikir sederhana. Ini kalau nggak ditarik pajaknya, kita rugi nih. Dia udah terpasang, dia tarik itu pajak. Akhirnya ini nggak bisa bongkar juga, udah bayar pajak. Itu yang saya katakan, ini namanya ilmu perkeliruan. Jadi ini mafia iklan, ini mafia main di DKI ini soalnya bergelombol dong. Berarti DPP juga ada. Ya ini namanya tuh ilmu perkeliruan di kampung saya itu. Kalau kamu nggak bayar pajak ya nggak ada izin, ya jangan terima pajak dong. Udah terpasang gimana? Ya bongkar, apa yang susah. Jadi apa tuh Kak? Ini lucu sekali.
Ini kelapa apa? Kurang manis gitu kan? Nyari gula, beli gula dulu. Kapan minumnya kita? Nggak bisa, jangan dibolak-balik lah. Kalau ini nggak bisa ya udah potong. Dia nggak mau potong. Dia bikin jadi terikat semua. Ini namanya sengaja lah. Ini ilmu perkeliruan aja udah. Aku sabar kok. Aku nih sabar. Apa kenyang? Habis kenyang sabar aku. Ketungguin. Sabar. Ini berapa sih Pak dari pajak-pajak reklame? Kecil. Itu kita naikin dulu cuma berapa ratus miliar ya. Kita pompa naik bawah turun nggak bisa udah. Kita mau ganti LED sampai sekarang nggak mau lakukan mereka. Masih mainin. Karena takut LED enggak lah. Kita bagi hasil kok 30-70. Cuma nggak mau lakuin. Kalau lakuin kayak gini gigit jari. Kayak model-model gini kan, kamu kira nggak ada izin bayar pajak didiamin? Itu ada ATM-nya tiap bulan. Bukan Antokong Moyung ya, bukan NATO. Bahasa Cina NATO tuh Antokong Moyung, ATM bahasa Indonesia. Banyak ngomong nggak ada guna, NATO. Gimana? Kita udah datengin, staff saya udah datang. Sekarang 2 anak itu jadi yatim piatu dan karena terakhir laporan neneknya juga meninggal. Saya sudah suruh orang saya lihat kalau memang dia nggak bisa ada yang biayain, kita akan biayain sekolahnya semua. Kalau masih ada neneknya ya tadi kita kasih KJP versi operasional saya ya, bukan KJP versi Pemda. Wakil Wali Kota sana Pak, ingin Pak Ahok datang ke rumah duka. Ya bisa aja. Nanti setelah dia selesai, saya udah suruh staff saya temuin, saya udah ada fotonya semua, anaknya semua udah lengkap. Saya bisa tunjukin fotonya semua. Ya, saya bisa tunjukin semua, dia udah kirim. Ya begitu kejadian, saya suruh cari anaknya di mana gitu loh. Saya minta cari anaknya, udah didapetin. Biaya pendidikan sampai setinggi apa? Nanti kita lihat aja kalau gue punya rezeki sampai kuliah juga oke. Ya kan kita nggak tahu. Kalau kita punya rezeki kenapa enggak gitu loh. Ya. Nggak perlu lihat lah gue pikir. Perlu lihat nggak gue kasih lihat foto anaknya. Bukan pribadi juga, gue kan punya operasional. Makanya gue tahu rezeki kan dia sampai kapan, aku nggak tahu aku sampai kapan. Minimal kalau gue nggak jadi pejabat lagi, kalau gue rezeki kan nggak masalah. Ya kan? Lihat nih ya. Aku langsung dikirimin foto anaknya kok. Termasuk di kuburannya juga. Kejadian kapan ya? Udah berapa hari ya? Jumat ya? Nih, ini waktu dia sakit, 2 orang korban semua nih ada nih. Tunggu ya. Nah. Nih, ini waktu dia sakitnya. Ini KTP-nya. Ini waktu itu, saya udah kirim orang ke sana. Ini juga kita minta tabungannya. Ini di rumah dukanya. Saya langsung minggu kirim ke staff. Anaknya Pak? Nanti nggak enak kasihan ya. Secara jurnalistik nggak boleh kasih anaknya ya. Ini juga yang jatuh kena. Kita udah datangin. Ini juga yang jatuh. Kalau saya lihat muka ini. Ini anak yang kecilnya. Kalau saya lihat mukanya lah. Ini anak laki. 1 perempuan, 1 laki. Ini masih SD. Kelas 5. Ini anak SMP-nya. Yang lihat, ini kamu lihat cantik lagi. Ya, ini nenek pakai jilbab SMP. Ini rumah dukanya. Nah, nenek ini kondisi. Oke. Saya kira itu. Pak, besok ada berapa rumah sih Pak di lokasi Pak? Saya nggak tahu. Kamu tanya sama wali kota. Semua yang nggak bersertifikat juga ya? Berarti pemanggilan Wali Kota Jakarta Barat kali ini ya Pak? Kira-kira? Aku udah ketemu kemarin Senin. Terus gimana Pak? Baik-baik aja. Udah tanya kemarin. Udah siap. Tapi benar Pak itu Pak, Gusur. Saya nggak tahu. Kan mau gelar perkara baru gue lihat. Nah, gelar perkaranya kapan Pak? Lagi diatur jadwalnya sama wali. JPO itu baru-baru ini setelah ada yang roboh atau Enggak. dari dulu sih Pak? Dari dulu udah ada suratnya. Jadi sebetulnya serah terima itu yang jadi perkeliruan. Saya udah perintahkan seluruh JPO diserahkan pada Transjakarta atau kepada UPT Parkir. Tapi BPKD terikat dengan bayar pajak lah, disewa orang lah, kerjasama, belum BAST. Akhirnya dari tahun lalu nggak beres-beres nih jalannya nih. Kalau menurut saya ini ada perkeliruan di dalam, ada kepentingan-kepentingan. Makanya dia sama kayak dulu saya minta KLB naik untuk dapat uang kontribusi tambahan.
2 tahun itu ngilang berkas. Dihilangin tuh berkas 2 tahun. Ditanya nggak ada yang mau jawab kemana-mana. Ada kepentingan tuh di BPKAD atau Saya nggak tahu. Maka kita masih. Jadi kalau terlalu banyak orang terlibat tuh kita masih pura-pura nggak tahu teman. Supaya kita tahu tikusnya lari kemana tuh semua, bawa keju. Pak, mau tanya Pak, kelompok advokat minta KPU DKI buka hasil tes kesehatan rohani Pak, apa Pak katanya Pak? rohani Pak? Bagus, Rohani Pak. bagus dong. Biar apa itu Pak? Biar tahu bahwa gue tuh nggak saraf. Gue udah bilang gue saraf, tapi saraf gue tuh masih pas ambang batasnya. Lo kalau terlalu waras juga nggak mau kerja kayak gue kayak gini. Pak, Bapak juga dilaporin ke Bawaslu Pak karena pernah mengutip surat Al-Maidah dalam pernyataan Bapak. Kenapa nggak boleh surat yang ngutip itu? Katanya itu penistaan agama karena Aduh, itu mah orang yang langsung ngomong dong. Semua firman Tuhan bisa dikutip kok. Kenapa nggak boleh kutip firman Tuhan? Tadi ketua tim pemenangan siapa? Pak Fayakun atau? Kalau nggak suka Fayakun kita Fatona. Ada kan? Kalau nggak suka Fatona kita cari yang sidik gitu kan. Pak, bikin Bapak buat lari pagi Pak. Apa? Menuin Azaredia. Siapa? Nggak kuat gua kalah sama dia lari. Oh iya. Kalau masalah jadi kecamatan gimana Pak? Jadi Pak? Apa? Pulau Seribu. Tergantung kinerjanya bupati. Ya. Gimana Pak ya kira-kira? Bisa kayak itu terjadi Pak? Tapi nggak bisa terjadi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 aja boleh kok. Masa cuma Undang-Undang Ibu Kota nggak boleh? Undang-Undang Ibu Kota baru mau kita ajuin pembahasan loh. Ada yang dirubah lagi Pak? Kita mau ajuin beberapa hal tuh nggak pas. Apa contohnya? Ya macam-macam lah, rahasia dulu. Pak, katanya Bapak diusung PDIP, syaratnya harus mempekerjakan kader PDIP ke pemerintahan, bener nggak sih Pak? Astagfirullahaladzim. Ada yang bilang itu. Maksud Pak. saya, lu kalau mau fitnah tuh cari yang lebih cerdas fitnahnya gitu. Iya dong. Ada yang fitnah lebih bagus lagi. Ahok menyetor berapa? 10 triliun. Wah, 10 triliun gue hitung kalau deposito 60 miliar tiap bulan. Mana yang gue deposito kalau 10 triliun deposito 60 M. Nggak usah maju lagi. Hei, hati-hati loh. Berarti ada gosip nih. Kalau ada yang mau bayar Ahok 10 triliun, dia nggak maju lagi. Jadi berita lagi loh. Wah, itu jadi berita lagi. Hati-hati ya. Ahok nggak bisa dibayar dengan uang, kecuali dengan nyawanya. Harganya nyawanya. 10 T loh. T apa? 10 T ini yang ber-T aja. Kita loh, kalau ratusan M, ya ember. Udah, terlalu kenyang nih, kalian tanya banyak nih. Ya. Habis makan dokternya panjang. Makanya lain kali gue pikir wartawan nggak boleh makan dulu sebelum.